Haleluya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini, amin. Amin. Haleluya. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, berikan tos kanan kiri, katakan engkau dikasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Kita bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa kami di dalam surga, dimulkuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua hanya karena kasih anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan. Biar puji-pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau disenangkan, Engkau disukakan Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sembunyikan kami yang serba kekurangan ini di balik salib-Mu Tuhan. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah sembah kami Tuhan. Inilah syukur kami Bapa. Kami bawa kepadamu Tuhan. Kami bawa sembah kami. Terima kasih. Mari buka hati, mari angkat suaramu, sembah Dia dengan segenap hatimu. Naikkan syukurmu, utarakan syukur, sembah Dia. Angkat hatimu, sembah Dia. Yesus Tuhan. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Jesus. Oh Jesus, kami sembah Kau Tuhan. Yerabashikina karabase, kena rabasokota kana rabo, kena rabase kena rabo. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke ruang-Mu yang maha kudus Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan setiap kami. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus.
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, sembahmu Tuhan, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan menyembahmu. Ku menyembahmu, kami sembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Mari masuk ke ruangnya Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah
segenap jiwa kami menyembah-Mu. Yes Tuhan, inilah persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu Sembah, ku namamu kudus, ku
hadirat-Mu Tuhan lebih dalam, biar kami nikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Engkau Yesus yang selalu kami puja, hanya Engkau Yesus yang senantiasa kami sembah, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang termanis, Engkau yang terbaik, Engkau yang termegah ya Bapa. Yesus, terima kasih. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sembah dan puji bertatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Biar malam hari ini Kau disenangkan, Kau disukakan dengan segala pujian penyembahan kami Tuhan.
kata-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab kami akan bersuka cita dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari yang bersuka cita pada malam hari ini boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Coba kasih tos lagi dengan satu yang lain, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Jadi harus semangat memuji nama Tuhan karena kita diberikan kuasa untuk menang. Amin. Amin. Rasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Amin. Bersama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Kaulah Raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus
Ibu Saudara kok hari ini lemes ya? Katanya semua Ibu Saudara diberikan kuasa berarti harus kuat, semangat. Coba katakan haleluya. 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 Mari kita bersatu memuji nama Tuhan. Lebih semangat lagi katakan. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan, amin. Rayakan Yesus, rayakan. Kalau kita rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Oh, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, amin. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan Yesus, Yesus bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Mari serukan lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Sebab Yesus bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi nyatakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup, amin, selamanya. Yesus, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita, amin. Haleluya. Amin. Saudara bersuka cita pada malam hari ini, amin. Saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Terlebih kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan berkat kasih yang sudah Engkau berikan setiap kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Bila persembahan-Mu ini Tuhan dapat berguna bagi tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Persembahan Tuhan boleh dijalankan. Rayakan Yesus, rayakan.
bersama katakan Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup. Amin. Selamanya Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sore bagi Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami senantiasa connect dengan Engkau Raja di atas segala raja. Kau memimpin, Kau menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu senantiasa terhubung dengan Kau di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hubung denganmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Selalu kami senantiasa melekat di hati-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan senantiasa ada di dalam hati-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa ada dalam pikiran Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Ku terhubung denganmu. Yes Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
Garalapa syakaralapa takirala. Orabata kinaralama sikiniralama syakaparalama. Sungguh kami rindu untuk senantiasa terhubung dengan Engkau Bapa. Karena Engkau saja kekuatan kami. Engkaulah Bapa yang memberikan setiap kami kekuatan, bahkan jalan keluar dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu keadaan tidak baik-baik saja. Dunia tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami naruh iman kepadamu dan percaya kepadamu. Kalau kami terhubung denganmu, sungguh ada janjimu, ada masa depan yang sungguh luar biasa Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Syakaralapa takenaralapa. Kute denganmu, yes, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Saudara rasakan hadirat Tuhan selalu saat kau datang dengan letih lesu. Tuhan ada di tempat ini. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yes. Iralapa takaralama sikiaralapa takaralapa. Urapata kinaralama sikiaralapa takiaralapa syakaralapa takanalapa. Terima kasih Bapa. Berbicara Engkau bagi setiap kami. Kami rindu suara-Mu, kami rindu nasihat-Mu, dan kami rindu hadirat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biar Engkau semakin bertambah-tambah, hamba semakin berkurang. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih WL Singer, pemain musik yang luar biasa. Saudara yang terkasih, semua sehat. Di tempat ini ada mujizat. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang punya masalah, Tuhan pasti buka jalan. Ada sebuah terobosan baru dalam hidup saudara dan saya. Jika hidup saudara terus terhubung dengan surga. Kalau saudara memiliki masalah, jangan pernah berlari. Jangan pernah menolak bahwa itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan. Supaya saudara dan saya menerimakan mahkota kehidupan. Saudara, masalah itu tidak ada dalam hidup saudara dan saya, betul? Di sini nggak ada yang namanya aku nggak punya masalah. Aku baik-baik saja. Haleluya. Saya terlalu percaya. Di tempat ini pasti ada masalah. Kok bisa? Iya dong. Lapar itu masalah saudara. Nggak punya uang itu masalah. Betul nggak? Betul? Terlambat ibadah masalah saudara. Apalagi nggak beribadah lebih masalah.
Hari ini kita sepakat bahwa kita akan terhubung terus dengan surga. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi Yesus tetap ada bagi saudara dan saya. Saudara, dunia tidak semakin baik. Berdoa untuk Indonesia. Waktu beberapa hari yang lalu, saya sedang berdoa. Tuhan berbicara dengan sangat lembut. Dia mengatakan, doakan Indonesia, doakan Kalimantan, ya, doakan Bali, doakan Jawa Barat. Itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, tidak saudara. Terutama nanti di bulan 7 dan bulan 8, saudara berdoa untuk Indonesia. Berdoa saudara. Tadi pagi jam 5 waktu saya Zoom dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, kami berdoa saudara, dan Tuhan bercerita banyak di tempat itu. Meskipun kami hanya di Zoom, tapi ada satu hamba Tuhan yang dari Indonesia Timur. Dialah seorang hamba Tuhan yang peka saudara. Peka banget, telinganya peka banget. Waktu berdoa, Tuhan berbicara, Indonesia tidak baik-baik saja. Saudara dan saya harus banyak berdoa. Ya, sedikit saya share ya, saya ceritakan. Saya ini mendapatkan message dari Tuhan untuk Sidoarjo berdoa. Akhirnya kita berbicara dengan Pastor Sony, ya, manajer CEO kami, ya. Akhirnya kita sepakat membuat Sidoarjo berdoa atau menyembah. Sidoarjo Worship Partner. Kami sepakat, kami nggak mau banyak anggota karena banyak kepala, banyak masalah. Kita cuman berlima. Dan kami dan dengan pastor lain satunya lagi tidak mau menjadi ketua atau apapun, tapi kami mau menjadi penasehat di balik layar saudara. Kami rindu kota Sidoarjo ini penuh dengan kemuliaan. Kami rindu terjadi revival. Makanya tanggal 15 Juni nanti, bisa ditayangkan dulu? Tolong, gak apa-apa saudara ya, saya enggak perlu banyak firman, karena saudara saya anggap sudah pinter, ya. Iya. Ini kami mengadakan Sidoarjo Worship Partner. Kenapa kami sebut partner? Karena kami mau mencari orang-orang gereja-gereja yang mau bergabung di dalam sebuah perjumpaan yang indah di tanggal 15. Dan saya mengundang saudara untuk hadir, khususnya Philadelphia. Saya mau para pendoa Philadelphia, ada beberapa di sini untuk hadir. Ya, saya mau selama 2 jam kita hanya memuji dan menyembah. Kita menyembah saudara. Karena di sini dikatakan malam penyembahan, ya, malam penyembahan. Saya rindu di tempat ini terjadi mujizat untuk Sidoarjo. Kami sudah bergabung dengan beberapa gereja dan mereka mensupport tempat kami, tetapi kami memberikan kuota cuma 75 orang. Karena tempatnya saudara, bukan mas tempat, kalau di sini 100 bisa. Ternyata saudara, bangkunya Philadelphia cuma 75. Saya kasih 100, yang 25 duduk di mana? Di bawah. Mau saudara? Sungguhan. Nanti tanggal 15 orang isin teko. Ini saudara, saya mengundang saudara untuk apa? Bukan hanya untuk Sidoarjo saya rasa bukan untuk Sidoarjo, tapi nanti kita akan berkembang. Ya kita akan nggak tahu ke depannya bagaimana, kita tanya sama manajer nanti gimana. Kami ini hanya nyumbang lah untuk berbicara lah. Ya kebetulan sekali ide ini diterima dengan teman-teman, ya. Oke saudara, saya percaya di tanggal 15 ini ada event yang luar biasa. Saya mengundang terkhusus untuk gereja Duta Kasih untuk hadir, ya. Saya sudah mengundang, nanti saya bisa dikirimin sekitar 15 jemaat, ya.
Sekarang masih sekitar masih 40-an lah, masih 40. Oke, siap Bu Retno dan Pak Hari? Siap ya? Senin kok siap. Wah, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dan lagi next satunya lagi saudara, satunya lagi. Iya. Ya, satunya lagi. Bisa ditayangkan? Indonesia menyembah. Saya dibantu? Mungkin Lia? Saudara, kenapa sih saya dan teman-teman rindu ada sebuah gerakan saudara. Saya rindu ada sebuah penyembahan. Karena maaf kata saudara, jarang ada yang suka menyembah. Ya, Jumat kemarin di tempat ini 1,5 jam hanya pujian dan menyembah saudara. Saya dikasih waktu khotbah cuma 10 menit, enggak masalah. Tapi di sini ada kuasa Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Banyak yang menangis karena berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di sini banyak orang-orang yang rindu dan haus pada saat menyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu ada saudara. Maka itu saya rindu juga Sidoarjo Worship Partner ini kita cetuskan untuk kedepannya luar biasa. Belum bisa Indonesia menyembah? Oh gak bisa ya. Oke, ada 2 event saudara. Indonesia menyembah itu di tanggal berapa? Berapa Pak Sony? 7 Juni ya. 7 Juni itu serentak seluruh Indonesia. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan mau Indonesia menyembah. Indonesia terjadi kemenangan dan terobosan. Saya rindu Indonesia dimenangkan oleh kuasa darah Yesus. Ya, saya terlalu percaya para pendoa di tempat ini rindu untuk menyembah, rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dukung Sidoarjo berdoa atau Sidoarjo menyembah. Sidoarjo Worship Partner ya. Dukung di dalam doa supaya ini terus berlangsung karena api ini akan kami bawa bukan di gereja saya saja, tapi akan berpindah-pindah di gereja 1 bulan sekali. Saya mau gereja-gereja itu mengenal pribadi Tuhan lebih dan lebih. Ya, dalam pujian penyembahan, bukan dengan khotbah. Kalau khotbah saya terlalu percaya jemaat pada pinter-pinter. Amin. Tapi tetap harus ada firman sebentar ya. Oke saudara, kembali ke firman. Keadaan Indonesia tidak baik-baik saja. Masalah ini silih datang berganti. Saya tadi dari Malang saudara sampai di Sidoarjo agak sorean. Saya mendapatkan berita bahwa Indonesia mengalami sesuatu yang tidak baik. Koruptor, korupsi ada di mana-mana. Tadi ditemukan 13 miliar uang korupsi saudara, itu yang kelihatan. Makanya kita perlu berdoa. Ya, Indonesia tidak baik-baik saja. Saudara dan saya merasakan kok seret ya, duitnya pada kemana ya? Betul nggak saudara? Siapa yang ngomong oh enggak, duitnya enggak seret kok, enak-enak aja. Cuan banyak, enggak saudara. Jangan dikira seperti itu ya. Ada beberapa yang viral di media sosial bahwa seorang yang berpangkat pun bisa korupsi 1 hari 1 miliar. Bayangkan saudara. Makanya kita perlu berdoa. Roh mamon ini kita doakan. Masalah itu ada. Masalah itu saudara terjadi karena perbuatan kita sendiri. Betul apa benar saudara? Kita sering berbuat salah. Dan timbul masalah. Apa sih yang membuat kita itu berada di dalam posisi yang tidak baik, jatuh dalam dosa dan pencobaan. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama adalah hawa nafsu saudara. Betul enggak saudara? Hawa nafsu ini saudara, yang tidak bisa dikendalikan. Hawa nafsu ini loh saudara yang sering membawa kita jatuh di dalam dosa. Dosa yang sama. Yuk kita baca, Tuhan sudah ingatkan saudara dan saya. Ya. Dukung saya di bulan
10 saya akan KKR. Ada di kota Kediri saudara, saya diminta di sana. Saya akan membawakan tentang apa keadaan Indonesia ini. Ayo kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9. Simak baik-baik firman Tuhan ini saudara. Dengar baik-baik firman Tuhan ini. Kita konsentrasi hari-hari ini kepada firman. Kita selalu terhubung dengan surga. Ya, 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang boleh dong kepingin kaya, boleh. Orang kepingin berhasil, boleh enggak? Boleh. Ingin sukses, semua orang pingin, betul? Bukan hanya saudara. Kepingin sukses menjadi hamba Tuhan yang begitu humble di hadapan Tuhan, yang begitu mau dipakai Tuhan. Saya rindu menjadi orang yang sukses kelak kemudian di surga tempat saya. Saudara dan saya sama-sama makan nasi, betul nggak saudara? Nggak ada di sini yang makan selain nasi, ada? Oh saya makannya jagung Bu, puji Tuhan. Diet biar enggak gendut, ya. Tapi di sini kita bukan berbicara tentang makanan. Kita berbicara tentang apa? Ingin jadi orang kaya, sukses, tapi jalannya ngawur. Makanya terjadi apa yang namanya korupsi, penipuan. Itu terjadi saudara. Karena apa? Hawa nafsu yang tak terkendalikan. Saudara dan saya itu berjalan, jika berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan takut akan Tuhan, maka saudara akan lewat dalam hal ini. Hawa nafsu ini tidak akan terjadi. Tetapi seringkali kita tidak mau yang namanya susah. Iya Bu, siapa sing gelem susah? Tidak ada. Dalam arti susah itu bagaimana? Hidupnya selalu terhubung dengan surga. Hidupnya selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Susah enggak? Susah saudara. Saya jam 2, jam 3 selesai firman, saya tidur. Saya setelah ngobrol dengan Tuhan dan Tuhan berbicara banyak, saya selesai. Pak, tidur, sudah ngantuk. Saya tidur saudara. Dari hari ke hari, saat saudara mengerti apa yang dimaksud dengan hawa nafsu, saudara akan tahu bahwa sesuatu yang terjadi, masalah itu terjadi karena tidak terkendali. Saudara ingin kaya raya, saudara ingin sukses, tetapi jalannya bukan jalannya Yesus. Jalannya adalah jalan pikiran saudara sendiri. Bagaimana caranya aku menumpuk 1M, 2M? Ini muter saudara. Sehingga lupa anak istri, lupa keluarga. Ya, ingatnya lautan saudara, lautan uang, lautan kesenangan. Saudara dan saya harus belajar untuk menguasai diri supaya hawa nafsu itu tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya ingatkan, orang kepingin kaya boleh tidak? Boleh. Orang kepingin sukses boleh enggak? Boleh. Tetapi tetaplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, saya terlalu percaya hidup saudara diberkati. Ya, berkat yang luar biasa. Bukan hasil korupsi, bukan hasil menipu, tetapi itu dari Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar saudara berseru, ya Aba, ya Bapa. Dia selalu mendengar. Ya, inilah yang disebut orang yang sering jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. Yang pertama karena hawa nafsu. Kedua, jin, duit. Betul? Siapa yang tidak butuh duit? Ayo bicara dengan saya. Nanti saya di belakang ngomong, Bu Evi, aku enggak butuh duit, kasih ke saya.
Nggak ada namanya manusia nggak butuh duit, saudara. Betul nggak? Saya ngobrol-ngobrol, kerjaanku sepi. Gimana ini ya, omset kok turun? Ya, saya sering didatangi oleh orang-orang yang berkata, Bu Evi, saya biasanya 2 miliar satu hari. Wow, ya, dulu 1 miliar. Datang ke saya doakan, dia minta kiranya Tuhan memberkati saya Bu Evi, karena hutang saya sekian. Kalau bisa omset saya bisa 1,5 M. Kita berdoa saudara, kita berdoa. Dan terjadi 1,5 M. Dan terjadi lagi 2 M saudara. 1 hari loh saudara. Saudara kan hitung duit 2 M ya rasanya ya. 1 hari. Omset yang luar biasa. Tapi Tuhan ingatkan. Ngomong sama dia. Dia lupa sama aku. What? Hari Minggu bingung kerja, tidak bingung cari aku. Saudara, waktu ketemu Tuhan adalah waktu yang spesial. Saudara jangan pernah meninggalkan waktu-waktu yang indah berjumpa dengan Tuhan. Saya ngomong, kenapa Tuhan kok sampai ngomong begitu? Minggu gak pernah tutup ya tokonya? Iya Bu Evi, saya gak pernah tutup kalau minggu. Man, kalau minggu itu tambah rame Bu Evi. Terus noai wong iki yo. Terus noai. Iya toh? Ini Tuhan ngomong loh. Tuhan ngomong, kamu lupa sama Tuhan. Kamu doamu kurang. Saya capek Bu Evi, sampai rumah badan saya rasanya wis gak karuan. Saya tidur. Terus ya saya makan terus tidur. Ya wis lemono badanmu ae. Gemukkan dagingmu, rohmu akan mengecil. Dan saya ingatkan, ayo diubah. Dan puji Tuhan hari ini saudara, dia kalau hari Minggu bilang, saya tutup toko, saya di gereja, saya melayani. Keren saudara. Uang, saya ngomong, uang itu harus kita kendalikan. Bukan uang yang mengendalikan kita. Amin saudara. Yuk kita baca, orang yang cinta uang itu bagaimana saudara. Tuhan tidak suka loh orang yang seperti itu. 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2 demikian firman Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini saudara sudah ditulis. Makanya hari-hari ini kalau orang cinta uang hidupnya maaf. Tidak karuan. Pemfitnah asal dapat jen. Bener gak? Menipu asal dapat jen. Saya sering ngomong saudara, saya kasih 4 singkatan yang membuat saudara dan saya akan sadar. Cintai dulu Tuhan, ya. Jangan terlalu istilah ngoyoh saudara ya. Ngoyoh sampai aduh rasanya kalau enggak cari duit itu enggak iso. Saudara percuma saudara dapatkan uang kalau saudara hatinya enggak pada Tuhan. Saudara mikir duit, saudara sumpek dewek saudara. Betul enggak? Sumpek, sesek, stroke, baru mati saudara. Bener loh saudara. Terus naik saudara. Sumpek gak duit. Duit sumpek. Nyesek saudara. Wes sesek, sumpek, sesek, stroke, selek mati saudara. Hanya gara-gara duit saudara. Ayo belajar. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kita ini bukan hamba uang. Kita ini hambanya Tuhan. Hambanya kebenaran. Kita tidak boleh dikendalikan oleh uang. Semua butuh uang. Saya juga. Tetapi utamakan dulu kerajaan Tuhan. Ya, Matius berapa? 6:33.
Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Ini janji Tuhan. Kalau saudara hanya duit, duit, dan duit, ini tidak dilakukan, saudara akan mati, saudara. Temenan loh saudara. Saya dulu cinta uang saudara, cinta duit. Di kepala saya itu nominal saudara. Saya tidak pernah mikirkan si A, si B, si C. Pokoknya nominal. Senin sampai Sabtu itu duit. Minggu saya ke gereja. Tapi setelah pulang gereja saya kerja. Itu saya dulu. Sampai nyesek, untung tidak stroke saudara. Sudah hampir stroke saya saudara. Saya dulu sudah hampir stroke saudara. Saya sudah mati separuh saudara. Saya dibawa ke rumah sakit. Dokternya ngomong, suster ngomong, Bu naik di ranjang. Naik ya apa, wong sikil diangkat ya orang iso kok naik. Ayo Bu naik, naik ya apa sus gini. Saya disuruh naik saudara. Saya dicek semuanya luar biasa. Rapotnya merah KB saudara. Rapotnya ganuk sing biru, merah semua. Terus dokter ngomong gini, Bu, Ibu enggak sakit kepalanya? Enggak dok. Ibu enggak mumet-mumet? Enggak dok. Tanya tok iki. Wis males ngomong. Bu, Ibu ini gak karuan loh Bu. Alarmnya mati Bu. Loh kok bisa? Lah gak kerasa apa-apa. Bu hati-hati loh Bu. Waduh bahaya saudara. Terus dia nawar gini. Mau saya suntik Bu. Saya ini takut suntik. Tapi Bu begitu suntik Ibu akan sembuh. Oh mau dok. Saya tanya berapa dok? Zaman dulu 850.000. Kok larang dok? Separuh ya dok? Obatnya separuh mau. Oh enggak wis dok, enggak apa-apa. Loh, mbak dokter sih nawar saudara. Saking kepala ini jentok saudara. Dokter ngomong 850 tawar separuh ya dok. Enggak apa-apa Bu boleh. Dok, sobatnya ya separuh. Loh gak waras kan dok? Iya mau enggak? Yes dok mau. Loh itu loh kepala pikiran duit itu gitu saudara. Disuntik des sembuh saudara. Tapi kembali kepada Tuhan enggak nominal lagi saudara. Waduh 850.000 gawe dokter tok. Obatnya nebus 1 juta. Oh larangi sih gitu. Lah saudara. Begitu saya mengenal kepribadian Tuhan yang luar biasa. Saya mengenal pribadi yang sangat luar biasa. Saya berubah pikiran. Saya mulai cari uang tapi saya mau istirahat. Karena takut selek saudara. Takut mati saudara. Bukan takut Tuhan. Takut mati saudara. Maka itu saudara, kita harus dikendalikan oleh apa? Yesus. Kalau kita terhubung dengan Tuhan dengan lagu ini saudara, maka kita akan berubah hidupnya. Tidak lagi sembrono, tidak lagi memiliki hawa nafsu, tidak lagi cinta uang. Segala sesuatu dihitung dengan uang. Ada teman saya ngomong gini, Wi ngomong Wi, iku nggih duit Wi. Loh ya ngomong duit ya apa? Ya aku memang beli pakai duit. Loh ngomong kamu jangan mau rugi. Loh sik lagi kok balik-balik nyuruh aku duit aja ya. Apa dikit-dikit? Wi, duit loh Wi. Kamu beli piro Wi? Loh iki memberkati orang kok kon bolak-balik duit ae. Loh cok Wi, kamu memberkati separuh nih. Loh ya apa surgaku lah batu merahku separuh lah ya. Wis lah, tenang aja. Banyak orang yang seperti itu. Makanya di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan begini saudara. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia saudara. Makanya jangan cinta uang. Amin. Siapa yang gak cinta uang? Haleluya. Siapa gak cinta uang? Pendeta ini buanter lo ngomongnya. Siapa yang gak cinta uang? Siapa yang cinta uang? Angkat tanganmu. Loh ya repot. Cinta uang gak berani, gak cinta uang gak berani. Cinta uang Bu Evi, tapi saya tidak serakah. Gitu loh saudara. Kok wedi sih saudara? Cinta uang? Oh amin, sing cilik ngomong amin, sing tua cuma pura-pura tok. Lihat nanti uang saya jatuh lihat kabeh. Lah lihatnya gak pernah ngomong, meneng aja Bu Evi ben lali. Loh, betul enggak? Ah ini saudara. Yang ketiga, hidupnya enggak takut Tuhan.
Ya, orang nggak takut Tuhan itu wah, luar biasa bencekno saudara. Di Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan dan sebagainya. Ini firman Tuhan mengingatkan saudara. Kalau dibaca semua saudara ini kok gak ono sing apik yo. Betul nggak saudara? Ini semua jelek loh saudara. Ini firman Tuhan tuh ingatkan kita loh. Kita itu dasarnya seperti ini saudara. Makanya Tuhan ingatkan, hidup tidak takut Tuhan ini model yang ini saudara. Ayo ibadah, males wes. Loh ayo ibadah. Wis lah Tuhan itu agak teko enggak bujui. Loh kenapa? Sejak zaman nenek moyangku itu ngomong, Tuhan segera datang. Orang teko-teko. Cek Tuhan rasa-rasa di surga. Loh kurang ajar saudara. Saya ngomong, ayo beribadah. Waktu ini adalah waktu yang singkat, Tuhan segera datang. Vivi dari dulu sampai sekarang lek ngomong ngono tok ae. Wis ta Lavi percaya aku. Yesus iku di surga lagi tidur. Mau males medun. Lu kenapa? Ngelihat model kita model manusia lu mencekno. Lu ya apa sih rek? Lu ibadah. Wis ta lah, kamu lo ibadah. Lu aku ini hamba Tuhan. Oh iya saya lupa, kamu kan pendeta. Ya wis, kamu pelayanan aja lah. Tapi pesen ya Vi, apa? Gak usah ngomong sama jemaat, Tuhan sudah dekat. Loh kenapa? Orang bujui loh, dosa loh orang ini. Saya ngomong Tuhan sudah dekat, ngomong gini bujui. Tuhan sik males, sik tidur nang gereja. Loh disambar petir jadi tempe penyet kamu. Ya. Orang tidak pernah percaya dengan hal yang demikian. Makanya hidupnya itu tidak takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, dia tidak seperti itu. Betul nggak saudara? Di sini takut akan Tuhan nggak? Halo? Ya ampun Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan tidak? Ayo angkat tangan. Ayo, siapa yang takut akan Tuhan? Ayo angkat tanganmu. Berapa ini yang 2000 orang yang angkat tangan cuma 5? Siapa yang takut Tuhan? Angkat tanganmu. Yang tinggi saudara. Yes, malaikat catat. Jumat depan tak tunggu datang po enggak. Loh lah enak sih pendeta itu. Ya. Cuma ngomong angkat tangan percaya Tuhan. Ya aku cinta Tuhan. Aku mau hidup takut akan Tuhan. Tapi modelnya loh modelnya. Nang gereja rasa-rasan. Sekarang enggak musim hujan. Ada yang ngomong. Kalau enggak ketiduran berangkat, sambar petir kon kok ya. Betul enggak? Kalau enggak ketiduran ya berangkat ke gereja. Loh ya opo sih ya. Kalau enggak hujan aku datang. Hujan enggak datang. Hujan enggak turun, orang enggak datang pisan saudara. Ya. Tapi di sini enggak ada kok. Di kutub utara saudara. Di kutub utara modelnya orangnya gitu-gitu kok. Ya di sini enggak. Ya. Ini yang ketiga, hidup tidak takut akan Tuhan. Dan yang keempat saudara, yang keempat ini luar biasa. Yang keempat itu adalah orang yang sombong. Kenapa saya katakan demikian saudara? Ya, orang yang sombong sering jatuh dalam dosa dan pencobaan. Orang yang sombong itu luar biasa saudara. Ya, saya ngomong beberapa orang. Ini angel diomongi Ci Wangil. Angil dibinai, binasakan saja. Pendeta kok ngono sih? Kesuwen saudara. Surga itu loh gak enten-entenan model-model manusia kayak kita ini loh. Ya. Diomongin gak iso sekali, 2 kali, 3 kali. Ya apa? Binasakan saja. Loh. Kan Tuhan ngomong, kebaskan debu kakimu. Ora iso dijejek pisan lho saudara. Loh kesuwen surga itu ndak nunggu orang. Aduh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mata dhisik gak baik-baik Tuhan Yesus. Makanya itu jangan sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Ya Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Yesaya 2.
Yaralapas. Yaralamas. Saudara, Tuhan berbicara di tempat ini ada satu orang yang ngomong begini, Tuhan, nasibku kok buruk sekali. Aku butuh pertolonganmu. Ayo saudara, jangan takut. Tuhan masih ada dan sampai selama-lamanya dia ada. Pertolongan itu pasti datang saudara. Ora pasyakaralama takiralama sikaralapa takaralapa. Syaralapa takinaralama sikiralapa takanaralama syakaralapa takir. Darah Yesus, darah Yesus. Ora pasyakaralapa. Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang-orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum manusia yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Jika saat ini saudara diberkati, saudara berlimpah, tetap rendahkan hatimu. Jangan merasa bahwa kita ini orang kaya, bahwa kita ini orang yang diberkati, maka kita melihat orang lain itu tidak ada apa-apanya. Orang yang sombong pasti akan terjatuh dan itu lebih sakit saudara. Orang yang sombong Tuhan benci sekali. Maka itu saudara, biarlah kita terus berharga di hadapan Tuhan. Kita terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita harus humble, ya. Kita harus mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak boleh merasa kalau kita diberkati, kita ini dipakai Tuhan, kita ini bisa mendukung gereja, kita bisa memberkati gereja, kita bisa memberkati hamba Tuhan. Terus dia mengatakan, kalau tidak aku, tidak akan berjalan gereja itu. Saudara kekayaannya seberapa sih dibandingkan yang mempunyai langit bumi dan seluruh isinya. Surga mulia tempatnya. Saudara masih nginjek aspal saudara. Kalau saudara sombong itu apa sih? Uang saudara 1 jam bisa habis. Betul enggak saudara? Orang datang kepada saya, dia kalah saudara. Main saham, berapa ratus juta hilang dalam 5 menit. Keren saudara. Terus bagaimana ibu? Ya enggak apa-apa. Kalau hilang ya minta sama Tuhan. Enggak mungkin, bisa minta aja. Kok bisa? Ya bersujud toh, minta ampun dulu, betul enggak? Orang kehilangan duit itu pasti nangis saudara. Betul enggak? Jangankan yang ratusan. Saudara kehilangan 50.000 aja loh, bingung saudara. Betul enggak? Saya pergi makan sama Fani, terus uangnya hilang. Sampai di situ makan selesai terus mau bayar. Duit hilang, terus ngomongnya apa? Terima kasih, boleh saya bayar dengan doa tempeling saudara. Tempeling di tempeling, betul enggak? Bisakah saya bayar dengan doa? Ini bu. Cucian di belakang masih banyak, cucian piring kuno. Tidak ada saudara yang gratisan. Tetapi bukan itu saudara yang dimaksud Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Siapa kita ini? Kita harus sadar. Kita ini adalah debu tanah liat. Kita adalah segumpalan uap yang ada beberapa detik kemudian hilang. Makanya kesombongan tidak akan membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Di surga tidak ada yang sombong. Di surga tidak ada orang yang suka nyinyir, saudara. Betul enggak? Suka ngata-ngatain tonggoi. Wong mi ketokane lho, wis melarat. Ora iso apa-apa. Saudara, jangan berkata demikian. Lihaten, naik lho. Sepeda uduk-uduk. Aku loh baru kemarin beli Alphard P. Bro, aku beli Alphard bro.
Piro? Oh titik kok murah, berapa? 1, sekian M. Itu duit cabai? Enggak, godong. Enggak perlu seperti itu saudara. Enggak perlu seperti itu. Kita harus tetap rendah hati. Oke? Inilah keempat contoh kenapa kita sering jatuh dalam hal dosa dan pencobaan. Itu yang saudara dan saya harus belajar. Jangan karena hawa nafsu serakah, karena cinta uang. Dan ketiga apa saudara? Ingat saudara, hidup tidak takut Tuhan dan sombong. Ini yang saya sampaikan kepada saudara biar menjadi kekuatan bagi saudara, menjadi orang yang berbeda, orang yang bisa berubah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik WL Singer, ayo. Kita siapkan untuk persembahan. Perjamuan kudus. Saudara persiapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus malam hari ini. Saudara sendiri yang mengerti hati saudara, apakah layak di hadapan Tuhan, apakah layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Karena ini adalah sakral saudara. Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu